Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali kita akan menyaksikan rangkuman peristiwa utama di garis depan setelah sekian lama absen. Mari kita perbarui informasi kita di garis depan. Berita pertama datang dari pihak Ukraina, di mana mereka terus menggunakan HIMARS sebagai senjata andalan utama yang sampai detik ini masih belum bisa dinetralkan oleh pihak Rusia. Akurasi dan tingkat presisi dari GMLRS HIMARS memang tidak diragukan lagi. Pada video bisa Anda lihat bagaimana drone intai mengetahui posisi dari dua unit SPH-2S1 Vostika, langsung menginformasikan koordinatnya kepada para operator HIMARS. Karena targetnya dua unit, maka dikirimlah dua unit GMLRS HIMARS di lokasi itu. Terlihat dua roket MLRS berpemandu HIMARS meleset beberapa meter dari targetnya. Namun, fragmentasi yang dibawa oleh roket berpemandu HIMARS atau GMLRS berhasil membakar salah satu dari dua unit SPH-2S1 itu. Dan terlihat satu unit lainnya berhasil kabur dan meninggalkan lokasi itu. Berita berikutnya datang dari garis depan kota Ugledar. Pasukan Rusia merilis keberhasilan mereka dalam menghancurkan MBT Ukraina. Dalam video bisa Anda lihat bagaimana sebuah tank Ukraina terhantam oleh rudal ATGM yang tidak disebutkan jenisnya. Dengan hantaman sepresisi itu dan pengenaan pada posisi yang sensitif di badan tank, membuat tank Ukraina itu terbakar dan kemudian meledak. Benar-benar menjadikan tank Ukraina itu menjadi besi tua di medan laga. Berita berikutnya datang dari pihak Ukraina, di mana mereka merilis video yang menunjukkan bagaimana pasukan artileri mereka berhasil menghancurkan sebuah depot amunisi pasukan Rusia dan LPR yang terletak di kota Svatovo, provinsi Luhansk. Anda dapat melihat bagaimana ledakan-ledakan yang spektakuler terjadi ketika gudang amunisi itu terbakar. Pada video berikutnya, media Rusia, Izvestia, merilis video bagaimana kinerja dari operator drone kamikaze Zala Lancet dalam menjalankan tugasnya di medan laga. Ketika target sudah terdeteksi, maka drone pun diluncurkan dan ledakan-ledakan pun terjadi. Hantaman-hantaman dari Lancet pada rilis Izvestia ini semuanya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Berita berikutnya, kita akan melihat sosok penyelam dan kapal yang digunakan untuk meledakkan pipa gas Nord Stream. Ya, ini hanya bercanda saja, agar Anda tidak terlalu tegang dalam melihat video ini. Ini adalah video dua anjing laut yang sepertinya ingin bersantai, namun agak sedikit salah tempat untuk bersantainya. Berita berikutnya, kita akan menyaksikan pasukan VUG-17 Ukraina yang kembali merilis aksi mereka di medan laga. Kali ini, mereka melakukan pengeboman di sebuah bangunan di seberang sungai Dnieper di wilayah Kherson.
di mana bangunan itu dijadikan markas sementara oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda saksikan, bagaimana pengeboman menggunakan bom dengan ukuran yang lumayan besar dilakukan pada malam hari oleh pasukan Ukraina. Ledakan hebat bisa dilihat dalam beberapa wahana penglihatan malam hari, dan hasilnya di pagi hari dapat Anda lihat bangunan markas sementara dari pasukan Rusia itu mengalami kerusakan serius akibat dari serangan ini. Berita berikutnya datang dari pertempuran di garis depan Ugledar. Pasukan Rusia merilis video bagaimana sebuah BMP pasukan Ukraina bersembunyi di antara dua bangunan pemukiman sipil. Namun, pasukan ATGM Rusia dengan presisi dapat menetralkan BMP Ukraina itu. Inilah salah satu taktik yang sangat disayangkan dari pihak Ukraina, di mana mereka seringkali menggunakan fasilitas sipil untuk mengamankan posisi mereka. Dan ketika fasilitas sipil itu tetap diserang oleh pihak Rusia, maka jurus andalan pun keluar, yaitu jurus HAM. Berita berikutnya, lagi dan lagi, sang Zala Lancet menunjukkan aksinya dalam menghancurkan howitzer tarik yang paling berbahaya di medan laga, yaitu sahabat karibnya yang datang dari Amerika. Dia adalah M777. Dalam video terlihat bagaimana Zala Lancet menghantam M777 beserta amunisinya dan menjadikan sahabatnya itu menjadi besi tua di medan laga. Berita berikutnya datang dari teman Zala Lancet asal Rusia, yaitu Zala KUB, di mana pada video ini drone intai Ukraina berhasil merekam aksi dari Zala KUB yang gagal. Terlihat bagaimana Zala KUB terbang rendah dan kemudian tiba-tiba menukik ke bawah. Dikira Zala KUB menghantam targetnya, ternyata Zala KUB itu jatuh menghantam sebuah lahan kosong di sebuah tempat di kota Bakhmut. Tidak diketahui apa yang menyebabkan ini terjadi, apa karena serangan elektronik atau Zala KUB itu kehabisan bahan bakar. Berita berikutnya datang dari hancurnya sistem pertahanan udara jarak pendek OSA Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana Sishanut OSA Rusia disembunyikan di balik sebuah gedung di wilayah Donetsk oleh operatornya. Namun, kemampuan dari pasukan artileri Ukraina mampu dengan sangat akurat menetralkan dan menghancurkan Sishanut OSA itu. Terlihat di akhir video, sistem OSA itu terbakar terkena mortir artileri pasukan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah rangkuman peristiwa utama medan laga edisi Selasa 21 Maret 2023. Berikan komentar Anda.